Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdul Somad, kalau engkau mati, Allah tidak tanya jadwal ceramahmu di mana, kau pernah kemana aja. Aku pernah ceramah di Sydney, Australia. Aku pernah ceramah ke, oh enggak jadi, diusir. Tapi yang ditanya, apa yang pertama kali ditanya? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali ditanya, dihisab pada hari kiamat, salatuhu. Salat, bukan somat. Yang pertama kali ditanya nanti adalah salat. Walaupun kau ke Makkah bolak-balik, walaupun engkau bangun masjid di mana-mana, walaupun engkau hebat baca Quran, tapi kalau kau tidak salat, maka amalmu seperti daun kayu yang kering dihembus angin, hilang, tak berkesan sama sekali. Oleh sebab itu orang yang belum sholat, sholatlah. Ustaz, bapak kami belum sholat. Hai bapakmu yang belum sholat, sholatlah. Saya bukan nunjuk kameramen, nunjuk videonya mau dipiralkan. Sholatlah pak, sholat, sholat. Mantaraka sholat muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Sholat, potong 1 menit, masukkan ke Instagram, like and share. Ustaz Somad punya Instagram? Punya. Yang mana Ustaz? Itu yang followernya 3 juta itu. Kita pakai itu semua sebagai sarana dakwah, betul? Bukan untuk foto-foto yang tidak ada manfaatnya. Foto ramai-ramai bagus, tapi yang perempuan foto sendirian jangan. Ini banyak yang masih upload foto sendirian. Itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya heran ketika kami jalan dari rumah tadi, anak Pak Bupati yang masih kecil pegang tangan saya. Anak kecil biasa kalau nggak kenal sama orang asing dia takut, apalagi wajahnya seram. Kok bisa kenal anak kecil dengan saya? Biasanya pengalaman yang sudah-sudah, anak kecil kenal sama saya karena orang tuanya selalu melihat pengajian di mana? www.youtube.com. Itu ciri-cirinya. Kalau ada anak-anak kecil melihat saya, itu pasti orang tuanya selalu. Tapi kalau ada anak kecil nggak kenal saya, dijamin orang tuanya pasti follower Korea sinetron, K-pop. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama akan ditanya sholat. Masalah rumahmu besar, tinggal. Masalah hartamu banyak, nanti ditanya. Yang pertama kali sholat, sholat, sholat. Oleh sebab itu kalau sampai kau tidak sholat, anak mulai disuruh sholat umur berapa? 7 tahun. Kenapa 7 tahun disuruh sholat? Karena ternyata umur 6 tahun the golden age. Golden, apa arti golden? Golden, bukan tutup tirai jendela. Golden, emas. Age, A-G-E, age, emas. Golden age, usia emas. Anak 6 tahun usia emas. 2 tahun pertama disusukan, 2 tahun kedua lompat-lompat, lari-lari, nyanyi-nyanyi, 2 tahun ketiga mulai menghafal surat-surat pendek. Istrinya hafal Quran, pagi-pagi sambil masak ngulang bacaan Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal garapnya pergi. Anaknya sambil lari-lari, sambil lompat-lompat. Pernahkah bapak menghafal surat Ad-Duha? Gak pernah. Pernahkah ibu menghafal surat Ad-Duha? Tidak pernah. Kenapa bisa hafal? Karena telinga selalu mendengar. Oleh sebab itu dengarkanlah ayat-ayat Quran, maka anaknya hafal. Nanti anaknya akan jadi imam. Anakmu boleh jadi kepala dinas pertanian, anakmu boleh jadi dinas peternakan, anakmu jadi dinas kehutanan, anakmu boleh jadi sekda, jadi apapun dia. Nanti ketika dia akan jadi PNS, pegawai BUMN, pimpinan perusahaan, sampai waktu dia yang pergi ke musalla, dia yang akan azan. Dia tidak canggung, dia tidak ragu, dia ambil mikrofon, dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
perawan, pegawai-pegawai, karyawan-karyawan yang sedang duduk di kantin makan, mereka dengar, loh ini kok azannya lain hari ini, siapa yang azan? Coba tengok ke masjid. Mereka lihat kepala dinas sedang azan, lari mereka potong panting. Pak Kadis azan, Pak Kadis, cabut. Kenapa hari ini masjid tidak dihormati? Mengapa sholat berjamaah disepelekan? Karena yang azan adalah orang yang sudah lama diintai malaikat maut. Allahu Akbar, Allah. Dia yang azan, kita yang ragu. Orang sepele. Kenapa orang segan dengan Islam pada zaman Nabi Muhammad? Orang paling hebat yang memimpin sholat, Nabi Muhammad. Meninggal Abu Bakar, meninggal Umar, meninggal Utsman, meninggal Ali, meninggal Hasan, meninggal Husain, meninggal Muawiyah. Maka orang-orang yang perkasa memimpin sholat. Makanya Nabi kalau selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Nabi miring ke kanan. Mohon maaf, Bapak Ibu jadi makmum, saya jadi imam, mohon maaf. Setelah sholat miring ke kanan. Anaknya nanya, mama, kok imamnya miring ke kanan, rumahnya sebelah kanan? Imam miring ke kanan karena ingin dapat makmum barokah sebelah kanan, karena ada berkah sebelah kanan. Nih berkah sebelah kanan, ambil. Tapi riwayat yang kedua, selesai sholat Nabi menghadap ke jamaah. Awalnya ngadap kiblat, selesai sholat ngadap ke jamaah. Sekarang banyak juga imam yang selesai sholat ngadap ke jamaah, tapi dia nunduk. Kenapa dia nunduk? Makmumnya melotot, dia grogi. Akhirnya sambil megang-megang kuku. Nabi kalau selesai sholat, Nabi menghadap ke jamaah, Nabi melotot, inspeksi, meriksa mendadak. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Mana? Layan tahiyanna, yang sholat di rumah, yang sholat di sana, yang sholat di sana, jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Kalau mereka tidak sholat berjamaah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka, kata Nabi. Siapa yang tidak sholat berjamaah, aku akan bakar rumah mereka. Inilah hadis yang belum pernah saya amalkan sampai sekarang. Saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya, selesai sholat saya cuma miring ke kanan, habis doa saya pulang. Belum pernah selesai sholat saya tanya, mana si fulan, mana si fulan, ku bakar rumahnya. Kenapa Ustadz nggak nanya? Saya nggak punya kekuasaan. Coba kalau saya gubernur, bisa saya tanya, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana staf ahli, mana kadis, mana, kenapa tidak datang? Awas nggak datang, ku potong uang makannya. Segenggam kekuasaan, pakai menolong agama Allah SWT. Betul? Kalau mau menolong agama Allah ketika masih berkuasa, jangan setelah pensiun baru ke masjid. Selama menjabat gak pernah ke masjid, rapat. Sholatnya bukan tanggung, jamak tarki. Ada jamak takdim, sholat asar tarik ke zuhur. Ada jamak takhir, sholat zuhur tarik ke asar. Ada jamak tarki, nggak sholat sama sekali. Alasannya jamak, alasannya musafir. Setelah pensiun baru ke masjid. Selesai Ustadz pengajian, tanya, Ustadz, saya mau tatap muka langsung dengan Ustadz. Iya Pak, ada apa? Saya ingin menolong agama Allah. Apa yang bisa saya lakukan? Tangan udah gemetar. Dulu kemana aja Mas Bro? Waktu tanda tangan masih laku mana? Waktu masih berkuasa mana? Ketika ada kekuasaan, pakai menolong agama Allah. Betul? Allahu Akbar. Saya bertakbir tujuannya dua. Yang pertama, yang ngantuk-ngantuk setannya kita usir. Allahu Akbar. Yang kedua, untuk ngetes ini jamaahnya anak muda apa orang tua. Maka dari takbirnya tadi saya yakin ini 70% anak muda. Karena kalau orang tua, cobalah pengajian ibu-ibu wirid yasin sore-sore. Allahu Akbar,
Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kepala daerah mewajibkan, memperdakan, salah apa benar? Jangan mentang-mentang di depan Pak Bupati kita katakan benar, nanti di belakangnya nggak punya kerjaan. Sholat itu kan privasi kita dengan Tuhan. Sholat itu kan hubungan kita dengan Tuhan. Mau sholat nggak sholat apa yang diurus? Biar aja. Ini orang sekuler, ini orang liberal. Dalam Islam, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Kenapa kalian umat terbaik? Kalian umat terbaik karena ke Makkah? Bukan. Kalian umat terbaik karena puasa sunat? Bukan. Kalian umat terbaik karena banyak sedekah? Bukan. Kalian umat terbaik kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, melarang orang buat mungkar. Kamu jadi umat terbaik sifatnya dua, ngajak orang buat baik, ngelarang orang buat mungkar. Tidak ada kemungkaran yang lebih hebat daripada meninggalkan sholat, bukan sholat.